Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok indit.com, beranggotakan Roza Aulina Hidayat, NIM 572, Ardian Irawan Danu, NIM 573, Kartika Maulida Apriliana, NIM 575, Dwi Siti Solika, NIM 576, dan saya sendiri, Muhammad Tapa Akhirian, NIM 580. Kami akan mempresentasikan mengenai informasi pemasaran untuk mendapatkan wawasan konsumen. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Ardian Irawan Danu. Monggo, Mas Ardian Irawan Danu. Baik, Mas Rian, terima kasih. Yang pertama adalah data konsumen apa yang perlu Indit ketahui setiap hari. Karena Indit merupakan perusahaan penyediaan layanan jasa, maka data konsumen yang perlu Indit ketahui setiap hari adalah data mengenai jumlah pengguna aplikasi atau layanan Indit dari berbagai macam lowongan yang disediakan. Dengan mengetahui jumlah pengguna layanan, perusahaan dapat melakukan tindakan guna menunjukkan langkah yang tepat bagi perusahaan pada suatu kondisi tertentu, semisal pada lowongan instansi pemerintah, karena biasanya memiliki syarat yang lebih banyak dan rumit, bisa saja menurunkan minat calon pekerja untuk mendaftar instansi pemerintah. Maka Indit harus bisa menemukan langkah terbaik agar minat pendaftar pada lowongan instansi pemerintah bisa terisi oleh orang yang benar-benar berkompeten dan memiliki etos kerja tinggi secara efisien dan efektif tanpa memberatkan pihak manapun. Terima kasih Mas Ardian. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dwi Siti Solihah. Monggo Mbak Dwi Siti. Data pesaing Indit. Guna menghindari menurunnya pengguna layanan Indit.com, perusahaan Indit harus bisa memberikan layanan lebih baik atau lebih banyak daripada pesaing-pesaingnya. Berikut data pesaing Indit. Link 1. LinkedIn. Selain menyediakan informasi seputar lowongan pekerjaan, LinkedIn juga menjadi tempat para pekerja atau job seeker untuk mengembangkan jaringan profesionalnya. 2. Jobstreet. Buat Romik yang berstatus sebagai fresh graduate dan baru ingin memasuki dunia pekerjaan, mungkin Jobstreet jadi salah satu aplikasi yang layak untuk digunakan. Ini karena Jobstreet menyediakan ribuan lowongan pekerjaan yang tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi juga dari berbagai negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Terima kasih Mbak Dwi Siti Solihah. Kemudian materi selanjutnya, materi lanjutan dari data pesaing Indit akan disampaikan oleh Mbak Roza Aulina Hidayat. Monggo Mbak Roza. Data pesaing berikutnya yaitu 3 Job.com. Selain Jobstreet, aplikasi lain yang bisa Rumis gunakan untuk mencari kerja adalah JobDB. Ada lebih dari 120.000 lowongan pekerjaan yang disediakan JobDB setiap bulannya. Layaknya Jobstreet, lowongan kerja yang tersedia di JobDB tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi negara lain seperti Singapura, Vietnam, dan Hong Kong. Yang keempat, Kaliber, rekomendasi aplikasi pencari kerja yang terakhir adalah Kaliber. Aplikasi ini bisa menyarankan pekerjaan dan perusahaan terbaik berdasarkan minat, kemampuan, dan pengalaman penggunanya. Dengan adanya aplikasi Kaliber, Rumis hanya perlu membuat CV secara online sebagai bekal untuk promosi diri. Terima kasih Mbak Roza Aulina. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Mbak Kartika Maulida. Monggo Mbak Kartika. Baik, selanjutnya adalah ketika Indit ingin membuat layanan baru, Indit harus melakukan penelitian atau
pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi. Misalnya pemilihan layanan berbeda dari perusahaan lain, perilisan jenis lowongan baru, atau penambahan layanan lainnya. Strategi dan inovasi yang dikeluarkan bersamaan dengan pembukaan cabang akan memberi efek positif dari segi publikasi media. Yang kedua adalah SOP yang jelas. Menentukan SOP yang lebih rinci dan jelas. Tetapkan SP pelayanan konsumen, termasuk soal penanganan jika ada keluhan yang masuk. Untuk membangun kepercayaan antara pembisnis dengan karyawan, tetapkan juga SOP pengelolaan keuangan, pendataan produk atau bahan baku, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah seleksi SDM yang kompeten. Untuk memantapkan pelayanan, menjaga kepercayaan, dan menjalin hubungan yang baik dengan pekerja, lakukan penyeleksian SDM dengan standar khusus. Terima kasih telah disampaikan oleh Mbak Kartika Molda Putri. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Kami akan menjawab pada sesi atau pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.